Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alaikum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Bapak materi yaitu Bapak Eko Susanto SIP yang kami hormati, Ibu Bapak Guru SSK Muhammadiyah Bapak yang kami hormati, mari pertama-tama mengatakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat, karunia keluar, sehingga pada hari ini dengan sehat walafiat kita dapat mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah oleh pemateri Bapak Eko Susanto SIP, calon guru penggerak angkatan 11 pada unit kerja SMK Muhammadiyah Ponorogo. Selamat datang dan tetap terlibat kepada junjungan kita yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah pemimpin umat, pemimpin besar umat Islam di seluruh dunia yang kita nanti-nantikan salawatnya nanti di yaumul qiyamah. Para kiai yang sangat kami hormati, baiklah untuk selanjutnya kita bersama yang ini sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Eko Susanto SIP, calon guru penggerak angkatan 11 pada unit kerja SSK Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. Kepada beliau waktu dan tempat kami mengatakan sebenarnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bacakan sajadah sesuatu dari Allah yang Maha Esa, di mana dari kita secara bersama-sama di bawah layarnya yang penuh dengan kebahagiaan, keselamatan, dan tidak ada sesuatu yang akan Salawat atas segala tetap terbelakang pada kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah Allah waktu bersama-sama untuk memulai materi budaya di SSK Muhammadiyah. Baik, kita lanjutkan materinya hari ini. Jadi berdasarkan budaya ini kita bisa lihat di sini ada 7 penerapan budaya yang positif. Di antaranya yang pertama adalah perubahan dalam membaca,
di sekolah. Ya, di antaranya kita lakukan sholat bersama. Ya, juga harus dianggarkan waktunya tugas di sekolah Bapak Ibu itu karena ya. Selain itu juga namanya adalah suatu keyakinan kelas atau sekolah. Ya, jadi di dalam sekolah itu yang saya harapkan, terutama saya materinya adalah di pendidikan Pancasila, itu memang saya tekankan pada Bapak Ibu guru ya, untuk anak didik saya itu yang pertama adalah etika dan kepribadian, ini yang saya lebih fokuskan, karena etika kepribadian itu sangat penting untuk kita terapkan untuk peserta didik kita. Ya, kalau untuk belajar di kelas ya tetap kita kontrol, tapi disiplin etika kepribadian itu yang saya utamakan, karena terus terang pendidikan Pancasila itu yang tekankan ya gimana attitude anak-anak itu. Jadi ada sopan santunnya, tidak ada di sekolah, nanti bisa diterapkan juga di dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Ya, jadi terus terang budaya-budaya positif itu kalau kita terapkan di lingkungan sekolah kita akan begitu banyak memberikan manfaat, terutama untuk peserta didik kita untuk menuju sekolah yang berkualitas, sekolah yang menjadi contoh, terutama untuk SMK. Saya katakan SMK itu adalah sekolah sudah tingkatnya bukan anak SD atau SMP, jadi jenjangnya lebih tinggi. Harapan kita juga setelah lulus dari SMK, anak-anak juga saya harapkan bisa mandiri atau bisa kerja untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ya, itu salah satu yang saya terapkan Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah, terutama anak-anak sering saya tekankan budaya positif, ada kebutuhan dasar, ada paradigma dalam perubahan belajar, dan juga yang namanya tadi adalah motivasi perilaku manusia. Ya, next kita lanjutkan. Ini ada lagi juga tujuan atau paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, ini begitu banyak. Ya, intinya yang apa kita pelajari hari ini adalah demi untuk kemajuan sekolah kita dan mendidik peserta didik kita menjadi ke arah yang lebih baik. Baik, kita lihat paradigma dalam respon pendekatan teori kontrol. Salah satunya adalah kita ada kebutuhan kita sama. Ya, semua orang itu melihatnya sama. Jadi usahakan kita, ya terus terang kalau saya sendiri saya tekankan pada anak-anak saya lebih menekankan kalau kita ini hidup bisa berguna untuk orang lain. Itu yang saya tekankan pada peserta didik saya atau murid-murid saya tekankan seperti itu. Ya, jadi kalau kita ini hidup berguna untuk orang lain itu sangat luar biasa manfaatnya. Ya, kedua juga ada yang dari posisi kontrol kita juga bisa lihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ada juga usahakan apa yang kita lakukan, ya tingkah laku kita, ya perbuatan kita itu selalu mencerminkan hal yang positif. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk. Ya, kita melakukan hal yang buruk, ya mungkin teman kita tahu atau saudara kita tahu, ya tapi kita lebih menekankan pada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya apa? Apapun yang kita lakukan itu pasti akan dicatat amal baiknya. Ya, baik, kita lagi ada yang namanya pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi kita ini jangan memaksa sesuatu yang intinya tidak baik. Jadi kita mengajarkan kepada peserta didik kita, anak-anak kita, intinya hal-hal yang baik, yang positif. Karena terterang guru itu adalah ditiru dan digugu. Jadi alangkah baiknya kita memberikan contoh yang baik. Jangan ada yang kata-kata kotor. Ya, kita nggak usah terlalu menekankan kepada anak, tapi kita melakukan positif. Insya Allah anak-anak juga mengikuti kita gitu. Contohnya apa? Ya kita sholat. Ya kita sholat dulu, nggak usah nekan-nekan anak. Nah kalau kita sholat dulu nanti anak juga mengikuti. Terus datang lebih pagi, ya sebelum anak-anak datang ya kita usahakan datang dulu. Itu hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Terus apa lagi? Ya usahakan kalau ya kan terus terang anak kita SMK ya, usahakan kalau merokok, ya maaf ini bapak itu, ya mungkin bapak ya kalau merokok jangan kelihatan peserta didik murid kita. Nanti apa? Bisa ditiru. Hal-hal seperti itulah yang akan kita coba kita benahi biar sekolah kita menjadi lebih baik dan budaya positif kita bisa terapkan. Ya, itu salah satu adalah realitas kebutuhan kita sama. Kalau yang berikutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, jadi ada juga
setiap orang itu gambarannya berbeda-beda. Ya. Mungkin saya dengan Pak Din itu pasti punya gambaran atau tujuan beda. Ya. Tujuannya apa Pak? Ya kalau kita terus terang mungkin Pak Din saat ini ya terus terang ya sudah menjadi seorang wakil sarana prasarana. Ya tujuan dan kebutuhannya di sekolah mungkin lebih kompleks dibanding saya hanya seorang guru. Ya jadi itu hal-hal seperti itu yang harus kita tetap terapkan. Jadi Pak Din gambarannya di sekolah seorang sarana prasarana dengan menguji kelengkapan yang ada di sekolah, sedangkan saya masih seorang guru ya tetap masih belajar sama seniornya. Nah, itu salah satu realitas kita berbeda. Ada lagi yang di sini adalah kalau kolaborasi ya dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Jadi ini lebih penting. Kolaborasi itu adalah kerjasama. Jadi kita sesama rekan sejawat, terutama Bapak Ibu guru, ya kita usahakan adanya kolaborasi atau kerjasama. Jadi apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita kerjakan itu harus kita musyawarahkan atau kita kolaborasikan atau kerjasama dengan teman-teman kita. Ya, jadi semua teman-teman sejawat ya kita punya program baru harus kita bicarakan sama-sama. Itulah satu contoh yang namanya kolaborasi atau kerjasama. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, ini ada keterangan juga. Ini yang lebih penting ya. Jadi kita masuk di materinya adalah disiplin positif. Ya, ini. Terus nanti Bapak Ibu selain yang saya jelaskan, saya juga ada yang namanya ice breaking ya. Jadi melatih nanti kompakan dan juga semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, biar nggak ngantuk ada ice breakingnya nanti. Baik, kita masuk lagi yang namanya disiplin positif. Jadi begini ya, disiplin positif itu adalah sikap perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Ya, jadi disiplin itu dapat diartikan sebagai sikap yang positif ya, terhadap aturan dan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi salah satu di sini kita ini ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis ya. Contohnya apa? Kalau tidak tertulis, contohnya kalau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan ya keluarga kita, misal kerja bakti itu kan suatu contoh tidak tertulis, tapi alangkah baiknya tetap kita mengikuti aturan yang ada di lingkungan ya, itu satu contoh penerapan. Apalagi Pak ya gotong royong itu suatu bentuk suatu kerukunan dalam lingkungan di tempat tinggal kita ya, itu tidak ada aturan tapi seharusnya kita melaksanakan ya, itu suatu bentuk-bentuk yang sikapnya adalah suatu kegiatan yang bersifat adalah positif ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk disiplin positif itu bisa kalau di sekolah itu mendidik anak yang berbagus membangun hubungan yang positif. Jadi mengajarkan tanggung jawab ya pada anak-anak kita. Saya terus terang kalau di SMK ya ini ada kebetulan ada wakil guru Bu Dila. Ini di SMK terus terang anak-anak itu saya teruskan kalau bisa nanti setelah lulus SMK itu bisa kerja, jangan membebankan orang tua. Maksudnya setelah disekolahkan SMK kalau memang tidak kuliah ya alangkah baiknya bisa kerja dari pengalaman dulu, bukan nganggur. Ya itu sering saya terapkan seperti itu. Jadi daripada diminta-minta orang ya kalau bisa kerja dari kecil dulu, siapa tahu nanti berkembang lebih besar. Ya itu saya terapkan juga, sering saya sampaikan. Dan yang saya tekankan juga mungkin guru-guru lain tidak sampaikan, ini juga saya sampaikan Pak Din. Jadi kalau bisa anak-anak SMK itu lulus itu bisa kerja dan ya ini maaf ya, ini mungkin guru saya maaf guru yang sering saya sampaikan karena saya berikan motivasi, saya sering sampaikan gaji pertama alangkah baiknya sisihkan kepada orang tuanya Pak Din. Itu pernah saya sampaikan. Padahal ridho dan barokah dari orang tua gaji pertama itu sangat luar biasa. Itu pernah saya sampaikan, itu hal-hal kecil tapi bermotivasi atau semangat anak-anak. Karena terus terang kita ini kan SMK. Kita SMK itu kan hampir 70-80% kan anak-anak itu disiapkan untuk kerja, gitu, bukan kuliah. Jadi ya alangkah baiknya, ya itulah harus siapkan mental pengalaman selama PKL mohon dilanjutkan nanti saat kerja. Nah, PKL atau parkim itu, ya ini saya singgung juga. PKL atau parkim itu adalah bentuk suatu kerja. Itulah cari uang sesungguhnya seperti itu kalian itu ya. Jadi selama kurang lebih kalian 6 bulan parkim atau PKL ya itu merasakan cari uang itu susahnya seperti itu. Makanya kalian harus bangga sudah disekolahkan sama orang tuanya
dan alangkah baiknya kalau sudah lulus ya boleh istirahat berapa bulan, tapi jangan terus membebani orang tua, harus bisa kerja. Nonton yang saya sampaikan. Untuk berikutnya ada juga di dalam pembangunan positif itu adanya fokus utama dari disiplin positif adalah menciptakan lingkungan yang aman, menghormati dan mendukung pertumbuhan anak. Ya, jadi ini juga sangat penting. Jadi disiplin positif itu adalah adanya menciptakan lingkungan yang aman, ya. Juga menghormati dan mendukung pertumbuhan secara anak. Ya, jadi hal-hal seperti itulah yang akan kita terapkan, yang akan kita lakukan di sekolah kita. Semoga dengan adanya program guru penggerak ini bisa mendukung atau memberikan motivasi pada rekan-rekan sejawat saya. Ya, next kita lanjutkan. Terima kasih Ibu Ebi dan Bu Eni sudah bergabung. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita ada juga yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah ini juga penting ya. Jadi kita terapkan nilai-nilai kebajikan itu harus kita sepakati bersama. Ya. Jadi di sini ada contoh kebijakan di institusi di suatu organisasi. Ya, karena terus terang saya mampunya di sini adalah pendidikan Pancasila. Ini saya terangkan sedikit mengenai profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Jadi profil pelajar Pancasila itu kita seharusnya lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Ya, sesulit apapun atau masalah apapun kita selesaikan. Insya Allah dengan kita beribadah, kita sholat, masalah itu bisa terselesaikan. Ya. Terus berikutnya adanya juga gotong royong, ada mandiri, kreatif dan benaran kreatif. Ya. Jadi tidak lupa juga saya katakan waktu di depan, ya walaupun kita ini di sekolah, di SMK, saya katakan juga sama anak-anak itu ada sikapnya atau adanya kreatif, ada mandiri, gotong royong dan juga jangan ada yang namanya suatu kekerasan atau bullying. Itu saya tekankan. Jadi kalau di kelas ya tolong teman-temannya, karena kalian sudah dewasa, Bapak Ibu guru tidak terlalu marah-marah karena kalian sudah pemikirannya bukan anak SD atau SMP, ya tolonglah sudah tahu tugas dan kewajibannya, gimana kalian bisa melaksanakan tugas, melaksanakan tanggung jawabnya, itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Kita masuk yang kedua, ini ada juga yang namanya toleransi rasa hormat, ya, empati atau kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi kita tekankan seharusnya pada anak-anak kita itu harus punya percaya diri. Kita alhamdulillah di SMK Muhammadiyah ini selain berbasisnya itu adalah sekolah umum, tapi alhamdulillah masih juga berbasis agama. Jadi nilai-nilai luhur yang kita terapkan di agama itu, moga-moga anak-anak itu selalu menjalankan sholat, baik itu yang wajib 5 waktu ataupun sholat duha. Semoga itu bisa diterapkan untuk anak-anak kita. Oke. Untuk berikutnya kita ada juga yang namanya keterampilan hidup atau life skill. Ya. Jadi kita di sini juga dipercaya, ya, tidak boleh merendahkan orang lain. Nah ini penting. Saya katakan juga pada anak SMK, terutama waktu saya pembelajaran, ya ini saya singgung anak-anak yang ikut orang tua asuh atau istilahnya direk, itu saya katakan itu sangat luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena waktu dia itu adalah tata rapi. Jadi tata rapi gimana? Waktunya dia aktivitas, ya, waktunya dia bersih-bersih, waktunya dia istirahat malam, itu insya Allah tata rapi dengan anak yang kos. Bukan begitu, gitu. Kalau anak kos kan banyak kebebasan. Tapi kalau daerah itu tanggung jawabnya luar biasa. Nanti kalau dia sudah lepas dari daerah atau istilahnya ikut orang tua asuh itu, insya Allah itu lebih tertata rapi, lebih disiplin dan lebih percaya diri. Kenapa? Dia sudah mendapatkan ilmu yang didapatkan selama ikut orang tua asuh. Dan saya katakan juga orang tua asuh kalian itu rata-rata sudah sukses ya. Kenapa kalian kok nggak bisa? Kalian harus bisa sama-sama makannya. Itu juga saya sampaikan. Jadi intinya orang yang bisa, pasti kita nggak bisa. Ya, seperti itu harus kita terangkan. Ya, kalau kita ini kan contohnya anak kita yang banyak juga yang direct ke orang tua asuh, ada yang jadi seorang pengusaha, ada seorang dokter, ada yang lain-lain. Yaitu anak-anak tak suruh ambil ilmunya. Ya, semoga anak-anak nanti bisa ambil ilmunya dari bapak itu yang diikutkan atau direct tadi. Ya, baik itu sedikit materi mengenai budaya positif. Kita break sebentar, adakan ice breaking ya, Jadi kita dari kesempatan kompak kita adakan ice breaking untuk melatih kerjasama dan juga
juga melatih kita ini biar selalu dalam membimbing anak siswa kita selalu siap, semangat dan tidak lemas atau selalu ada inovasi yang baru. Ya, kita breaking dulu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu Guru bisa berdiri dulu. Bukan dulu. Berdiri. Caranya begini. Kita nanti ajarin. Pak Bambang, ngapunten. Pak Bambang. Baik, untuk kita lakukan adalah speaking, kita untuk memberikan suatu semangat atau motivasi. Ngapunten Pak Bambang bisa agak ke kanan. Oke, Bu Eni di belakangnya. Buatan berjejer depan ke belakang dulu. Nanti melatih kekompakan. Pak Ilham agak ke depan. Ya, terus Bu Devi belakangnya, mohon kursinya diberikan. Terus berikutnya Bu Ila sama Bu Kristi, ya. Kita melatih kekompakan kita dan kerjasama kita untuk ice breaking. Jadi begini, saya katakan kalau sebenarnya berarti kalau sebenarnya kalau nanti ini sebenarnya berarti jalannya atau petunjuk yang saya sampaikan adalah sebenarnya. Kalau kebalikannya berarti nanti kebalikannya. Contoh, sebenarnya ke depan berarti lompat ke sebenarnya. Sebenarnya berarti ya oke, tidak harus lompat ya, kasihan berjalan. Jadi kalau sebenarnya ke depan berarti ya harus jalannya ke depan, ke samping ya ke samping. Kalau kebalikannya ya mohon fokus ya. Kalau kebalikannya, semisal kebalikannya ke depan berarti oke, sudah ya. Kita mulai dulu atau kita Oke ya, kita mulai dulu. Kita siap untuk ice breaking hari ini. Sebenarnya ke depan. Oke. Baik, berikutnya sebenarnya ke belakang. Kebalikannya ke depan. Kebalikannya ke samping kiri. Oke, terima kasih atas speakingnya. Speaking, jadi melatih fokus kita. Jadi ya kita hal-hal kecil seperti itu, tapi sangat luar biasa manfaatnya di dalam pembelajaran kita. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk materinya, masih ada setengah jam kegiatannya. Oke. Baik, ini bisa dilihat waktu saya dengan anak-anak didik di kelas ini saya lakukan pembelajaran, tapi seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas pagi kita adalah selalu berdoa. Apapun yang kita lakukan, tidak ada di sekolah, perjalanan atau kemanapun, jangan lupa selalu berdoa. Dengan berdoa, insya Allah kita selalu dilindungi, selalu akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, seperti ini contohnya. Alhamdulillah anak-anak kita begitu sudah menjalankan ya untuk penerapan positif, salah satunya tadi berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini juga ada yang namanya ini kesepakatan belajar ya. Jadi gini, kita ini sebenarnya kalau belajar nanti mohon Bapak Ibu Guru kalau waktu belajar itu diterapkan, diterapkan untuk kesepakatan kelasnya. Ya, ini contohnya kesepakatan kelas gimana ya waktu pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Contohnya ini bisa dilihat di dalam videonya, gitu. Ini salah satunya. Jadi ini kesepakatan kelas yang pertama, ini dari anak kelas 10, kesepakatan kelasnya adalah serius tapi santai. Jadi kita di dalam kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas yang kita buat waktu jam pelajaran sampai selesai. Itu kita ciptakan yang pertama adalah serius tapi santai. Ada lagi, kita lanjutkan untuk kesepakatan yang kedua. Ini anak-anak kita ya, suruh saya tunjuk ke depan untuk menulis kesepakatan kelasnya. Berikutnya boleh ke belakang ya. Jadi pada saat pembelajaran kalau anak-anak mau ke belakang ya Bapak Ibu dulu ya monggo harus diizinkan.
dia nanti ya. Ini ada izin ke belakang yang kedua. Ya nanti hal seperti ini kalau Bapak Ibu terapkan di dalam pembelajaran juga sangat bermanfaat. Jadi sebelum kita belajar, selain berdoa, kita buat kesepakatan kelas dulu, kita buat senyaman mungkin dan kelas kita itu menjadi semakin hidup gitu loh. Ya, karena terus terang saya katakan kalau di jam-jam setelah mungkin jam 1 dulu anak-anak untuk semangatnya atau motivasinya kan berkurang. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan atau ditulis ini nanti dia bisa mengingat kembali ya. Itu ada lagi yang ketiga itu adalah kesepakatan kelasnya menjaga ketertiban ya. Kita lanjutkan untuk ini kita masih kesepakatan kelas. Ya ini ada juga yang menuliskan berkolaborasi. Apa bu? Berkolaborasi apa? Jadi berkolaborasi adanya kerjasama. Jadi di dalam suatu kelas itu kita usahakan dengan teman-teman sesama siswa-siswi kita adanya kerjasama. Ya tidak boleh punya rasa egois atau merasa sendiri. Ya kita lanjut. Untuk kesempatan kelas yang nomor 5 adalah mengutamakan yang namanya kedisiplinan. Nah, jadi disiplin itu ya kita terapkan juga di dalam waktu kesepakatan kelas kita. Ya, disiplin dalam apa? Mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Ya, kalau di dalam kelas ini terus terang anak-anak itu saya terapkan ya ini setelah berjalannya dengan guru penggerak ini ya begitu banyak memberikan manfaat. Ya, semoga setelah saya di SMK Muhammadiyah ini nanti ada yang mengikuti jejaknya karena manfaatnya terus terang guru kita ini ya. Ini ada kaki yang ke-7 ya sampai ke-8 terus terang ya untuk kesempatan kelas sebenarnya tidak harus mungkin ada 10 atau mungkin lebih yang penting adanya kesepakatan bersama-sama antara guru dengan siswa-siswi kita gitu. Ada yang menjaga gitu. Baik, naik aja ya. Ini salah satu kesepakatan kelas ya. Kita masuk yang namanya adanya tanya jawab dengan rekan sejawat atau dengan Bapak Ibu. Ya semoga dengan pembelajaran kita pada hari ini pendekatan positif ini lebih memberikan manfaat bagi kita semua ya. Saya inginkan adanya umpan balik dengan rekan sejawat saya. Saya mau tanya contoh penerapan budaya positif yang dilakukan di sekolah. Silakan Bu Evi. Apa? Menurut Bu Evi, monggo Bu Evi. Penerapan budaya positif di kelas. Oke, penerapan budaya positif di kelas contohnya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terus kemudian waktunya tepat beribadah, segera ibadah bersama-sama. Itu kalau ibadah. Terima kasih Bu Evi. Jadi jawabannya juga sangat sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi memang tugas harus dikerjakan dan sholat itu zakat tepat waktu. Ya mohon tadi saya sampaikan untuk sholat itu kita awali dari Bapak Ibu guru. Nanti kalau kita lakukan seperti itu, insya Allah anak-anak sudah mengikuti. Jadi intinya kembali ke kita. Kalau kita memulai dari awal sudah melakukan yang benar, anak-anak itu terus terang sudah mengikuti kita gitu loh. Ya, jadi nggak usah terlalu kita marah-marah. Ya kalau kita tunjukkan yang baik, ya berarti anak-anak akan mengikuti hal-hal yang baik. Ya, seperti itu. Jadi budaya-budaya positif ini sangat memberikan manfaat luar biasa bagi pembelajaran kita di kelas. Ya, terutama saya katakan tadi tidak hanya untuk dari kelas yang dasar, jadi mulai dari kelas 10, 11, 12 itu harus kita terapkan ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya untuk penerapan atau kesempatan kelas yang kedua. Saya ingin bertanya kepada Bu Istiqomah ya Bu, penjelasan dengan Bu mengenai kesempatan kelas, silakan Bu, monggo.
untuk kesepakatan kelas itu contohnya adalah mematuhi peraturan, misalkan membuang sampah pada tempatnya, menjalankan piket kelas, lalu masuk pada jam pelajaran, istirahat pada jam istirahat, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Is. Ya, jadi benar apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya kebersihan juga sebagai dari iman ya. Jadi usahakan sampah itu memang karena sekolah kita itu kita anggap adalah rumah kita. Ya, jadi kalau kita anggap rumah kita, kebersihan kita jaga, semuanya kita jaga, jadi semuanya juga akan terasa nyaman. Ya, hal-hal seperti itulah yang harus kita terapkan selalu. Ya, untuk terakhir mungkin ada suatu contoh penerapan disiplin mungkin dari Wakasarana dan Prasarana Pak Adit, monggo silakan Pak Adit untuk kesepakatan kelas menurut panjenengan. Terima kasih waktunya. Kesepakatan bersama atau membuat draft-draft itu memang sangat penting. Jadi seluruh anggota kelas dilibatkan membuat aturan bersama, disepakati bersama, dan dipatuhi serta dijalankan bersama. Bukannya dilanggar bersama, tapi dipatuhi dan dijalankan bersama. Itu sangat penting dirumuskan bareng-bareng aturan tertulis. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit untuk penjelasannya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Adit. Jadi kesepakatan itu tidak hanya kita ucapkan aja, tapi alangkah baiknya benar-benar kita laksanakan. Ya, jadi kita laksanakan dan itu adanya kolaborasi atau kerjasama dengan semua lingkungan yang ada di sekolah kita. Jadi melibatkan ya. Jadi kalau kesepakatan kita sepakati bersama-sama, insya Allah nanti kita jalankan juga terasa enak gitu. Jadi tidak salah satu ada yang dikecewakan. Jadi semua murid juga disepakati kelas diajar bersama-sama, tapi tidak kalah pentingnya adalah kepala sekolah yang harus kita prioritaskan utama, gitu ya. Baik, ini Bapak Ibu Guru, ada suatu contoh juga waktu di kelas ya. Saya katakan kalau di kelas itu yang saya terapkan ya, yang saya terapkan kalau waktu di kelas memang usahakan di kelas itu kita jangan sampai membuat anak peserta didik itu tuh jenuh. Jadi gimana kita upayakan suatu bentuk penerapan di kelas itu adalah suatu pembelajaran yang ada kreativitas kita sebagai guru itu seharusnya kan seperti itu. Jadi kalau pembelajaran hanya menonton aja, itu murid kita terus terang bosan. Terus terang yang saya terapkan kalau kita di kelas itu lebih banyak saya presentasikan Pak. Ya Bapak Ibu, saya juga sering presentasi sama anak-anak. Jadi presentasi itu tujuannya terus terang melatih mental dia, kepribadian dia. Jadi kalau adanya suatu presentasi di depan, ya itu gimana saya belajar untuk suatu organisasi. Jadi apalagi di sekolah kita kan ada yang namanya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ya, dengan adanya dia melatih mental dia sudah berani berkomunikasi di depan, itu suatu hal yang positif. Ya, selain itu saya katakan juga kepada anak peserta didik kita, karena memang rata-rata kan anak peserta didik kita itu sudah mayoritasnya sudah di dewasa ya, ada 17-18. Saya juga inginkan kalian harus bisa untuk mengikuti suatu organisasi tidak hanya di sekolah, tapi organisasi juga ada di tempat kalian tinggal, di lingkungan tempat tinggal kalian. Apa Pak contohnya? Ya ikut Karang Taruna. Ya Karang Taruna itu kan satu hal yang positif bagi anak-anak muda. Ya, apalagi saat ini kan Agustusan ya, itu sangat luar biasa melibatkan Karang Taruna. Jadi suatu lingkungan itu ada kreativitas ya dari anak-anak Karang Taruna itu. Makanya saya tekankan pada anak-anak saya, terutama yang sudah dewasa ini harusnya lebih banyak ikut suatu organisasi, tapi suatu hal yang sifatnya positif, ya seperti itu. Ya, ini juga saya lakukan ada juga yang namanya suatu testimoni dengan murid atau siswa saya. Ini mengenai pembelajaran yang saya terapkan di sekolah. Ya, ini bisa dilihat sama-sama.
tadi suatu contoh penerapan, karena terus terang saya sarankan tadi di depan saya belajar di bidang pendidikan PPKN, jadi saya tanyakan umpan balik pada siswa. Jadi seperti apa sih pembelajaran saya kalau di kelas ya? Itu perlu loh Bapak Ibu dulu. Jadi kita itu belajar menyampaikan anak pada siswa itu materinya itu sudah benar-benar ditangkap atau belum ya. Jadi hal-hal itulah harus kita lakukan ya, karena tujuan kita di sekolah ini kan ingin mencerdaskan anak bangsa. Tapi kalau kita belajar atau menyampaikan materi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan siswa, itu juga apa yang ditangkap nanti juga tidak maksimal. Jadi terus terang kalau di sekolah ya, keinginan atau kemauan siswa kita ingin sampaikan hal-hal yang positif. Jadi kita turutin aja selama itu memang baik ya. Karena terus terang kalau hal-hal yang baik itu juga akan berdampak suatu hal yang berakibatnya juga positif ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang selalu kita terapkan, kita ajukan ke depannya kepada murid kita. Baik, kita lanjut tadi yang masih ada suatu penjelasan yang masih kurang, nanti biar lebih tersampaikan lagi. Tadi ini yang lebih penting ya. Ada juga yang namanya segitiga restitusi. Ini penting sekali ya. Ini pembelajaran ini sangat penting. Maaf tadi belum sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini kita masuk yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menanyakan keyakinan suatu kelas ya. Jadi setelah kita melakukan langkah tadi, maka anak-anak siap untuk diukurkan dengan nilai-nilai yang dipercaya kita dari orang yang ada. Ya, jadi di sini dari keyakinan kelas itu muncul satu pertanyaan. Keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Ya. Jadi seharusnya keyakinan suatu kelas itu kita yakini bersama-sama atau kesepakatan bersama-sama. Ya, itu tadi sudah disinggung di depan. Untuk berikutnya, ini ada kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, itu tadi saya sampaikan. Maaf ada sedikit. Jadi berikutnya ada yang namanya satu keyakinan kelas, keyakinan kelas kita, keyakinan kelas ya. Kamu ingin menjadi seperti apa? Yang seperti Pak Guru sampaikan, ya tadi kan sempat saya singgung. Kamu ingin jadi ketua apa ya? Seharusnya kamu Oke, kita lanjutkan. Masih ada waktu 2 menit. Monggo yang mau break dulu. Monggo Bernis, Bapak. Yes. Monggo Nilo. Le. Baby, monggo Jabi. Bernis. Iya, Pak. Nanti ada contoh terakhir Bu, bilang terusnya. Ada satu siswa yang melanggar, contohnya melanggar dia tidak mengerjakan tugas, nanti alasannya dia kecapean. Kecapean. Nanti respon sama saya. Ya, saya tanya kenapa kemudiannya A, kemudian tidak mengerjakan tugas. Itu pasti menjawab karena dia kecapean, jadi intinya ada segitiga restitusi itu suatu pelanggaran tapi tidak boleh dihukum dengan kekerasan. Itu kita sampaikan dengan penyampaian dengan kata-kata. Jadi di sekolah itu intinya tidak boleh ada yang namanya main dengan kekerasan. Betul atau tidak betul? Baik ya, kita lanjutkan lagi untuk menanyakan keyakinan suatu kelas. Jadi saya ulang lagi nih, tadi ada sedikit problem dengan mic-nya, kita lanjutkan lagi pembahasan materinya. Jadi setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak-anak
maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ya. Di sini ada muncul pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Ya, jadi suatu kesepakatan kita sudah dinyatakan keyakinan bersama-sama. Semoga keyakinan kelas itu tidak hanya diucapkan aja, tapi benar-benar kita terapkan, kita jalankan. Ya, hal itulah yang sangat-sangat baik nanti kita lakukan guna ya mendukung kegiatan atau KBM kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, tadi kan Pak Guru atau Pak Eko tadi kan sudah nyampaikan di depan. Kamu ingin menjadi seorang tua. Ya, intinya saya katakan kalau saya sendiri itu punya prinsip ya mungkin beda dengan Bapak Ibu Guru atau rekan sejawat saya. Saya itu satu yang saya tekankan. Saya bisa berguna untuk orang lain. Itu hidup saya bisa berguna untuk orang lain. Itu kalau saya punya suatu prinsip atau punya istilahnya hal yang menjadi acuan saya seperti itu. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ini hidup di dunia bisa berguna untuk orang lain. Ya. Itu suatu hal yang sangat positif yang kita terapkan. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita masuk lagi ada yang namanya menstabilkan identitas. Ya. Identitas itu tidak jauh adalah suatu namanya jati diri. Ya. Identitas itu jati diri. Jadi saya sendiri kepada anak-anak juga identitas itu penting. Jadi jati diri atau tanda pengenal itu hal yang sangat penting. Ya. Jadi kita ya rata-rata kalau sudah Bapak Ibu Guru sudah punya identitas baik itu KTP atau SIM. Tapi rata-rata anak-anak mungkin punya sebagian ada yang punya SIM tapi sebagian belum. Nah itu identitas itu adalah mencerminkan diri dia atau tanda pengenal dia. Ya, jadi di sini juga ada yang bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya pasti. Kita hidup ini di dunia pasti melakukan suatu kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi alangkah baiknya kita berbuat selalu hal-hal yang positif yang selalu berguna bagi orang lain. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan kita terapkan. Jadi suatu kesalahan kita minimal ya sedikit mungkin, jangan membuat satu hal-hal yang merugikan bagi orang lain. Ya, itu. Pertanyaan kedua dari segi tiga institusi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di dalam suatu kegiatan ya atau suatu pekerjaan ya, ini kan muncul pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi sebelumnya sudah ada yang melakukan. Ya. Jadi kalau kegiatan apa yang kita lakukan itu nanti dampaknya positif, ya semoga bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Ya, intinya kita melakukan suatu hal yang dampaknya positif bagi sekolah kita dan juga peserta anak didik kita. Ya, baik kita masuk berikutnya. Ada dari segitiga restitusi. Ini tadi segitiga restitusi itu pembahasannya ada 1, 2, dan 3. Yang ini terakhir ada yang namanya validasi kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita ini memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif yang memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Jadi validasi kebutuhan ini juga muncul suatu pertanyaan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, ya saya katakan suatu kebutuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, ekonomi. Ya, saya katakan pada anak-anak peserta didik kita, ya, ekonomi adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi kalian semua. Ya, suatu hal yang sangat membahagiakan kalian. Jadi ekonominya itu adalah suatu hal yang harus kalian lakukan. Contohnya mengapa? Kalian waktu bersama teman-temannya ini sangat bahagia, tapi kalau nanti kalian sudah berkeluarga atau rumah tangga, itu mungkin 2 atau 3 tahun bahkan 5 tahun, itu ekonomi itu adalah sangat menentukan dia. Ya, karena terus terang ya kita kalau ini sudah berkeluarga, anak-anak kita ini yang masih sudah SMK, yang udah kelas 12 itu kan mungkin masih senang-senangnya masa pacaran, seperti itu. Tapi kalau senang-senangnya masa pacaran, tapi kalau dia itu salah jalan, ya akan merugikan dia. Ya, tidak hanya dia aja, ya keluarganya juga. Makanya sering saya katakan, bolehlah kalian pacaran, tapi harus tahu batas-batasnya. Ya, jangan sampai hal-hal yang kiranya belum waktunya kalian lakukan. Itu nanti dampaknya terutama juga anak perempuan. Itu pertama. Kedua juga, kalau kalian sudah punya keluarga, punya anak, kalau ekonomi kalian tidak mapan, nanti hal apa yang terjadi? Suatu pertengkaran. Ya, itu pernah saya sampaikan kepada anak-anak. Ya, itu hal-hal seperti itulah nanti. Karena apa? Anak-anak kita nanti kan kedepannya juga menjalani hal-hal seperti itu. Ya, jadi anak-anak kita ini, saya bercerita seperti ini beda dengan saya cerita dengan anak SD atau SMP. Karena berusaha kalau untuk anak SD atau SMP mungkin kita bicaranya tidak terlalu jauh ke hal-hal yang mungkin sangat tabu atau hal-hal lain. Tapi kalau sudah
mengajak dewasa itu kita bicaranya baik. Jadi saya ingin lagi ya. Jadi untuk hal-hal yang kita lakukan sebenarnya apa yang kita sampaikan untuk anak kita itu berbudaya positif itu akan lebih baik lagi. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, dan sesuatu itu yang dibutuhkan. Kalau sifatnya itu baik, ya, dan itu adalah suatu barokah yang kita nikmati juga baik. Tapi kalau kita mendapatkan hal sesuatu yang tidak baik, terutama aku ini guys, Bapak Ibu, kalau kita untuk keluarga kita yang ada keluarga, itu kan juga dampaknya pada keluarga kita, ya. Jadi usahakan kita apapun yang kita lakukan adalah dampaknya positif, semua adalah barokah, ya, barokah bagi kita dan barokah pada keluarga kita, ya. Jadi inilah segitiga restitusi. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, ini penting, ya. Tadi sudah saya bahas mengenai menanyakan keyakinan, ya. Terus menstabilkan identitas seperti apa dan validasi kebutuhan, ya. Next, masih ada waktu, kita lanjutkan ke penjelasan materinya, ya, seperti ini kita lanjutkan. Next. Ya, ini contoh, ya. Contoh penerapan disiplin positif pada murid-murid kita. Ya, saya usahakan, ya, walaupun dia sudah dewasa, sudah besar, sebelum masuk sekolah, ya, usahakan saling dulu sama Bapak Ibu guru, ya. Jadi etika seperti itulah yang kita terapkan. Oke, ini ada videonya, bisa disimak. Ini hal-hal seperti inilah. Ya, jadi hal-hal seperti ini semoga kita bisa terapkan. Jadi ini adalah bentuk menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita. Jadi usahakan selalu menerapkan budaya yang positif biar anak-anak kita itu terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya apa? Punya etika dan sopan santun pada Bapak Ibu guru. Terus terang kalau anak-anak itu punya etika sopan santun yang baik, kita sebagai Bapak Ibu guru juga merasa bangga. Oh, anak-anak kita yang kita didik, ya, dia sudah besar, tapi punya etika pada kita dengan Bapak Ibu guru. Bukan sebaliknya, sama kita, anak-anak kita itu tidak ada unggah-unggahnya semaunya sendiri. Itu penerapan budaya positif yang kita lakukan belum tercapai pada peserta didik kita. Maksudnya, jadi intinya semoga penerapan disiplin positif ini memberikan suatu manfaat yang luar biasa kepada peserta didik kita. Ya, kita lanjutkan seperti ini, ya, berikutnya. Ya, jadi begitu banyak penerapan budaya positif. Ya, intinya adalah hal yang kita lakukan ini adalah demi kemajuan untuk di sekolah kita. Ya, kalau kita menerapkan budaya positif, terus terang banyak sekali, ya. Contohnya ya tadi namanya, tadi kan saya mengatakan di sekolah kita berbasisnya tidak hanya umum reguler, tapi berbasis lebih ke agama. Nah itu semoga Bapak dan Ibu guru, ya, kita lebih bisa mendekatkan diri sama yang di atas, lebih mendidik kita lebih mendekatkan diri, ya. Maksudnya apa? Ya, kita waktu sholat duha yang kita usahakan sholat duha kita awali dengan Bapak Ibu guru. Waktunya sholat, kalau memang sudah tahu kewajibannya anak-anak itu nggak usah kita marah-marah, sudah tahu, ya. Karena apa? Dia sudah menerapkan budaya positif, ya. Tadi dari pertama kita sebelum masuk sekolah, ya, anak-anak, ya, diharapkan datang tepat waktu. Kalau sudah datang tepat waktu, silakan ke kelasnya, ya, saling dengan Bapak Ibu guru. Oke, setelah saling dengan Bapak Ibu guru, ya, kita adakan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita sepakati bersama-sama seperti apa nanti dengan anak-anak itu. Jadi kalau dengan ada kesempatan kelas, nanti kalau dia melanggar itu kita ingatkan, ya, seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu sangat bermanfaat, ya, bagi kita. Makanya saya katakan semoga hal-hal positif ini terus kita wariskan, kita tularkan kepada peserta anak didik. Dan saya bergerak kalau mengajar di pendidikan Pancasila itu memang lebih banyak saya bukan teorinya, tapi praktek di kelas. Ya, karena praktek itu adalah menentukan dia melatih mental atau kepribadiannya. Okay? Baik, kita lanjutkan lagi. Yang sekarang adalah sesi untuk ada ini suatu pelanggaran di sekolah, ya, pada peserta didik kita. Tapi kita menggunakan bukan yang namanya hukuman fisik, tapi dengan penyampaian. Semoga
dengan penyampaian ini dia bisa membuat efek jerah. Jadi jangan sampai dengan murid kita, ya karena terserah murid kita ini kan rata-rata sudah dewasa ya. Kita tidak perlu melakukan yang namanya kekerasan, pendekatan aja, pendekatan. Jadi diingatkan, ya kadang kita juga marah, tapi kita juga tidak halus juga. Tapi jangan kita sampai main pukul, ya itu nggak boleh, jangan lalu dilakukan. Ya, baik Bu Dila, sedikit ini ada pelanggaran tadi dari siswa, mohon pencerahannya, gimana caranya untuk siswa itu tidak melanggar yang dilakukan waktu di sekolah atau di kelas. Baik, saya tanyakan pada Bu Dela, ya jadi di satu kelas ini ada seorang siswa yang sering melanggar ya. Jadi sebenarnya hal ini semoga tidak dilakukan terus karena tugas yang disampaikan oleh Bapak Guru itu kan jangan dikerjakan. Bukan dia kebanyakan HP ya, tapi lupa tugas dan tanggung jawabnya. Saya tanya kepada Bu Dela, Anda sebagai wali kelas, terus ada dari total siswa kalian itu sekitar 25 tapi tidak mengerjakan separuh tugas pekerjaan rumah atau PR. Gimana solusinya Ibu wali kelas? Monggo silakan. Baik, Bapak Eko, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kami sebagai wali kelas ya, untuk tugas ataupun pekerjaan yang Bapak Ibu guru berikan, ada siswa yang secara terus-menerus tidak mengerjakan materi ya, Bapak. Nah, separuhnya. Nah ini. Terus yang ditanya Bapak Eko tadi, bagaimana solusinya? Oh, solusinya. Menerapkan biar itu dalam tugas itu dikerjakan tidak hanya kebanyakan menghadapi karena kan. Oh ya. Sebenarnya ini kembali lagi kepada Bapak Ibu guru, silahkan ketika mengajar, tidak hanya mapelnya Bapak Eko saja, tetapi bagaimana cara memberikan motivasi kepada anak agar semangat dalam belajar. Karena memang kita tahu saat ini anak-anak itu banyak main HP saja, entah itu ya karena memang game atau banyaknya video atau kebanyakan nonton TikTok misalkan. Ini harus ada motivasi dari guru masing-masing sehingga anak punya semangat untuk mengerjakan tugas. Dan juga mohon ditindaklanjuti bagaimana alasannya, mungkin ditanya satu persatu anak itu secara terus-menerus itu tidak mengerjakan alasannya apa. Mungkin di rumah ada kendala apa, atau mungkin di rumah itu memang banyak pekerjaan karena background siswa kita yang banyakkan daerah atau ikut orang. Nah itu mohon itu juga bisa saja menjadi salah satu faktor mengapa anak tersebut tidak mengerjakan tugas, atau memang karena anak itu malas. Nah begitu Pak kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari wali kelas. Jadi ya apa yang disampaikan wali kelas tadi Bapak Ibu semoga kita bisa terapkan. Jadi kalau ada tugas memang seharusnya anak-anak itu bisa mengerjakan, tapi juga harus ditanya kenapa masalahnya, terus kita cari solusinya yang terbaik seperti apa. Ya, tidak hanya menyalahkan siswa saja, tapi kenapa kok tidak mengerjakan soal itu. Ya, baik, berikutnya ada pertanyaan yang saya tunjukkan kepada Pak Tin selaku angka sarana. Ini saya menanyakan gimana Pak Tin kalian Bapak itu bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah aturan atau sekolah menjadi favorit untuk waktu siswa-siswi kita mau mendatangi sekolah kita. Jadi sekolah favorit Pak Tin. Penerapan budaya positifnya seperti apa? Monggo. Di sini Pak Tin. Biar videonya nanti bisa. Terima kasih waktunya untuk memacu dan memicu anak agar dia, tadi Bapak pemateri menyampaikan kita harus menanamkan prinsip
anak didik itu bermanfaat untuk orang lain. Itu Bapak Eko seharusnya merumuskan ada trik jitu kah untuk menanamkan anak agar bermanfaat orang lain. Itu bahkan kok orang lain, untuk orang tuanya sendiri saja kurang bermanfaat, bisa bilang begitu karena hanya memikirkan gadget yang canggih. Di zaman now ini cuma main HP tadi, TikTok, video call, game online itu yang nggak pernah berhenti itu. Bahkan disuruh saja seakan-akan dia pura-pura tidak dengar seperti itu. Untuk SMK Madya 2 Ponorogo itu salah satu jalan untuk mengatasi anak yang seperti itu, gila gadget seperti itu, dilaksanakan dengan padat ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya di SMK Madya 2 Ponorogo ada ekstrakurikuler bola voli, yang punya talenta voli disalurkan ke bola voli, yang punya talenta jiwa seninya disalurkan ke ekstrakurikuler batik, kemudian ekstrakurikuler tari di bawah pimpinan Budela, kemudian ada ekstra kepanduan di bawah pimpinan Ustadz Effendi, dan lain lagi apa Pak ekstranya? Musik, angklung. Musiknya, angklungnya sudah viral di Ponorogo. Kemudian ada bindroh atau bimbingan rohani di hari tertentu. Jadi anak-anak kalau dipacu dengan kesibukan, insya Allah mengurangi demam HP. Insya Allah begitu Bapak Eko yang diterapkan di SMK Muhammadiyah 2 Ponorogo. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Din. Saya juga sedikit mau menambahkan apa yang disampaikan dari Pak Din tadi. Jadi benar Pak Din, anak-anak kita ya kadang sama orang tua itu disuruh ya, ini hal kecil sih, disuruh game, tapi ya nggak kepake. Ya itu juga saya singgung. Ya tolong kalian kalau disuruh memang orang tua nggak repot, ya jangan terlalu banyak HP. Ya game tapi benar-benar tolong dilaksanakan. Ya itu orang tua itu sudah kamu disuruh orang tua, kamu menjalankan orang tua itu nasihatnya juga senang. Tapi kamu itu disuruh sudah besar game tapi nggak kamu laksanakan, itu orang tua nanti dia akan merasa anak saya sudah saya besarkan. Tetapi sekarang saya suruh hal kecil aja dan melakukan itu, dia ampun tadi rasanya langsung ada cara seperti itu berarti. Itu yang pertama. Untuk yang kedua memang benar ya di sekolah kita itu itulah yang membuat kita mungkin juga lebih dikenal ada yang namanya gebrakan itu adalah yang angklung Pak Din. Angklung itu sebenarnya suatu hal yang sangat luar biasa. Dari pimpinan Pak Suryono itu sudah banyak event-event tertentu. Itu juga salah satu suatu promosi di sekolah kita Pak. Jadi dengan ada seperti itu sekolah kita, oh ternyata di sekolah Muhammadiyah 2 Ponorogo di Tablet itu ada kesenian yang angklung dan anak-anaknya sudah punya bakat ya, luar biasa, sudah bisa menyanyikan lagu-lagu dari berbagai macam. Dan itu kan hal positif Pak Din. Hal positif yang ada di sekolah kita, tidak hanya di dalam kota, bisa semoga acaranya bisa tampil bahkan di luar kota. Ada event-event tertentu yang kita bisa diajak berkolaborasi Pak Din atau bekerja sama. Nah, itulah hal-hal positif yang akan membuat sekolah kita terkenal dan juga nanti kedepannya murid kita tujuannya semakin banyak. Ya. Dan ekstrakurikuler juga luar biasa, selain angklung yang kita utamakan atau prioritaskan, itu juga bola voli ya. Itu bola voli itu sebenarnya sangat luar biasa dari pimpinan Pak Rusbandi. Dia sampai Pak Rusbandi sudah kita akui ya kalau bola voli sangat luar biasa. Semoga anak-anak dari pimpinan Pak Rusbandi bola volinya semakin maju. Ada juga dari Hawi tadi ekstrakurikuler Bande ada juga, yaitu hal-hal seperti itulah yang membuat anak didik kita nanti tidak jenuh. Oh, ternyata kegiatan di sekolah SMK itu tidak hanya tidak hanya teori, tapi juga dilengkapi dengan praktek yang begitu banyak ya. Ya, harapan kita dengan sekali lagi saya singgung ada jurusan baru ini di kesehatan, semoga tetap kita bisa eksis, kedepannya lebih baik lagi, mendapatkan tujuannya sekali lagi ya. Karena apa sih? Kalau sekolah kita itu semakin banyak muridnya, ya semakin hidup. Ya semoga dengan promosi-promosi hal seperti itulah yang akan kita kenang nanti sekolah kita. Oh, sekolah Muhammadiyah itu ternyata luar biasa ya, ada ekstra-ekstranya seperti itu ya. Semoga tetap dengan adanya hal seperti itu kita tetap lestarikan yang namanya budaya positif yang ada di sekolah kita. Nonton, hal-hal seperti itulah ya.
semoga menjadi acuan untuk kedepannya. Itu mungkin Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini di segitiga restitusi dan budaya positif. Mungkin ada pertanyaan atau masukan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya untuk menunjang KPM di sekolah kita, atau saran, atau ya harapan saya gini ya, nanti Bapak Ibu Guru ini kan ngapunten ya, saya di CGV di Muhammadiyah ini kan pertama. Semoga nanti ada yang berkelanjutan, yang masih muda ya, ya Fadila, ya yang lain-lain, ya monggo silakan, karena kan tidak dibatasi usia. Itu sebenarnya sangat berbaik sekali loh ya, materi-materi yang kita dapatkan di CGV itu sebenarnya yaitu intinya gimana caranya suatu sekolah itu nanti kedepannya bisa menjadi sekolah acuan, menjadi rujukan, dan apa yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak itu bisa diterapkan di teman-teman sejawat dan juga pada peserta didik kita. Ya, sekali lagi begitu banyak terima kasih yang sampaikan kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya, di segala kesibukannya sudah mengikuti presentasi saya kurang lebih hampir 1 jam. Ya, semoga yang di atas selalu memberikan limpahan dan karunia pada bagian semua. Mungkin ada masukan, Pak Ded? Pas. Ada yang lain mungkin memberikan suatu saran untuk kedepannya seperti apa sekolah kita bahas sama-sama, atau CGV itu seperti apa prosesnya, mungkin ada yang ditanyakan. Budila gimana? Cukup? Pak, Baik, silakan. misalnya kesepakatan itu tidak hanya kita dengan murid. Guru dengan guru juga ada kesepakatan seharusnya. Jadi enak, jadi simpel antara kita jangan menyebut kesepakatan, kita sendiri tidak ada kesepakatan. Karena seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Ernest. Jadi apa yang disampaikan Bu Ernest benar juga. Jadi kesepakatan kita itu seharusnya jangan hanya melibatkan murid, ya, tapi harusnya dengan Bapak Ibu Guru, dan juga tidak kalah pentingnya dengan Ibu Kepala Sekolah, Bu. Jadi yang kita prioritaskan betul. Tapi yang saya sampaikan tadi, maaf Bu, tadi itu yang di kelas Bu. Jadi yang di kelas memang dengan siswa. Jadi saya jam pelajaran cuma 2 jam. Ya, 2 jam mungkin kalau kita maaf 1 jamnya 45 menit, itu kan 60 menit. Dalam 90 menit itu gimana suasana di kelas itu kita itu bisa merasa nyaman gitu loh dengan peserta didik kita. Nah itu yang di kelas. Tapi kalau untuk di kegiatan di sekolah dengan Bapak Ibu Guru mungkin ada apa itu ya seharusnya memang adanya suatu kesepakatan atau kita musyawarahkan bersama-sama. Jadi itulah hal-hal yang kita ambil dari pembelajaran budaya positif hari ini. Ya begitu Bu Ernest. Mungkin ada masukan lain. Cukup Bu Ernest. Bu Evi mungkin ini guru yang luar biasa dari Matematika. Silakan kasih motivasi. Bisa masukan atau saran silakan. Oke, bismillah. Biasanya kalau anak-anak itu untuk motivasi belajar memang dilawan dari gurunya itu harus semangat dulu. Kalau gurunya semangat, insya Allah nanti siswanya juga ikut semangat. Jadi matematika itu biasanya paling ngantuk, paling males, dan paling emoh gitu kan kalau matematika. Hanya itu saya selalu mencari metode-metode pembelajaran yang bisa membuat mereka itu nyaman, terus kemudian keluar dari kelas itu sudah tidak bingung lagi. Jadi keluar dari kelas itu sudah paham semuanya. Kalaupun tidak paham, lambat itu nanti kita akan review ulang. Jadi semuanya awalnya dari guru yang memang benar-benar semangat dan untuk transfer semangat kita agar anak-anak bisa lebih mengikutinya dengan penuh gitu, sehingga kalau fokus pada pembelajaran insya Allah mereka akan masuk materinya materi. Jadi ketika gurunya cuma ngajarnya nggak totalitas, ya mohon maaf, anaknya pasti nggak akan bisa semangat kemudian masuk materi itu, nggak akan mungkin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evi. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Evi, memang matematika itu kan kita tidak selingi dengan hal-hal yang positif itu mungkin, atau mungkin ada yang namanya ice breaking atau lain-lain itu nanti suasana kelas juga akan jenuh. Betul. Saya waktu dengan Bu Evi di kelas itu membuat video, saya katakan luar biasa tuh memberikan motivasi atau ice breaking pada anak-anak. Nah hal-hal seperti itulah monggo kita terapkan ya. Jadi ice breaking itu kita usahakan kita lakukan ya di jam-jam rawan ya. Terus terang kalau anak itu setelah pada luhur atau setelah jam-jam sore itu cuma apa ya, sudah nggak fokus gitu.
Jadi gimana kita sebagai guru menghidupkan kelas itu. Jadi kelas itu kita hidupkan sehingga suasana pembelajaran atau KBM itu berjalan dengan sesuai keinginan kita, ya seperti itu. Jadi kalau kita tidak terapkan dengan seperti itu, punya inovasi atau punya hal-hal yang menarik bagi siswa, ya kita sebagai guru tidak punya kreativitas, tidak punya hal yang membuat siswa itu senang pada kita. Rasanya jenuh aja, udah ini pelajarannya Pak ini saya udah nggak masuk, nah, itu mungkin ada persepsi dari siswa. Tapi kalau pembelajaran kita itu menyenangkan, Bapak Ibu guru, itu juga dia, ini pelajarannya Ibu ini, pelajarannya Bu Erni saya senang, sering diajak pembelajarannya menyenangkan, diajak di kelas juga tidak menonton itu aja, tidak tegang orangnya, banyak bercanda. Nah, itu rasanya siswa itu, saya mau masuk aja. Nah, kalau ketemu gurunya, contohnya, udah di kelas nggak ada memberikan motivasi, dia marah, merengut, gini ada masalah keluarga dibawa ke sekolah, itu jangan sampai terjadi. Hal itulah nanti yang membuat siswa itu terhadap kita antipati, tidak nyaman. Ya, hal-hal seperti itulah yang harus kita selalu sharing bersama, kita terapkan. Semoga hal-hal seperti ini tidak saya lakukan, tidak saya aja yang lakukan, tapi kepada guru-guru yang lain mungkin nanti melakukan. Kita sambil sering sharing ya, kita sharing ini adalah sangat penting sekali. Jadi ada undang-undang sesuatu apa, ada masalah apa, monggo kita sampaikan bersama-sama. Hal-hal seperti inilah semoga bisa kita terapkan, oke? Hal-hal seperti ini yang kita bagus untuk lakukan bersama-sama. Baik, sudah cukup kiranya? Atau ada yang mau bertanya atau memberikan saran, kritikan dari Bapak Ibu guru akan menjawab gimana? Pak Din, cukup? Terima kasih waktunya, ini sebentar saja, mungkin tidak sampai 1 menit. Gini Bapak Ibu, kesepakatan bersama yang sudah dirumuskan di kelas bersama yang berbentuk draft itu seyogianya dicetak besar, ditempel di dinding kelas masing-masing. Ini pengalaman dari SMA Negeri Bulung, statusnya Berlin, itu dicetak banner besar. Kesepakatan bersama kelas 12 IPA SMA Negeri Pulau bersama, draftnya 1, 2, 3 sampai sekian, itu dipampangkan, dipajang di dinding. Jadi setiap hari dia baca, itu sudah kesepakatanku, aku malu kalau melanggar. Seperti itu Bapak Ibu pasukannya. Terima kasih, monggo. Baik Pak Din, itu hal positif semoga bisa kita terapkan. Jadi hal yang positif seperti itu, semoga ada suatu sekolah yang sudah menerapkan, sekolah kita juga bisa kita terapkan juga. Karena itu kan bukan hal yang jelek, tapi hal yang positif untuk suatu kesepakatan bersama. Ya, sekali lagi terima kasih sangat luar biasa untuk presentasi atau pemaparan materi hari ini. Semoga kedepannya ada dari Bapak Ibu guru yang lain juga mengikuti guru bergerak atau mungkin ada program dari pemerintah. Itu tujuannya adalah mengembangkan kreativitas kita sebagai guru. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu guru terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik para hadirin audiens sekalian yang sangat kami hormati, demikianlah sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah yang telah jelas sekali disampaikan oleh pemateri Bapak Eko Susanto SPD, calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja SMK Muhammadiyah 2 Ponorogo. Untuk itu marilah acara yang sangat baik ini kita tutup bersama dengan iqrar hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf baik ianya kalau saya bilang Bapak Eko Susanto, para audiens memang oke, begitu ya? Bapak Eko Susanto SPD memang oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.